Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, tematik kita akan membahas tentang bahasa Indonesia dan IPA. Kita masuk pendalaman materi tema 2, judulnya udara bersih bagi kesehatan. Cara tubuh mengolah udara bersih. Pada slide ini Bu Us akan menerangkan tentang bahasa Indonesia, yaitu mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Jadi, membaca teks dengan cermat. Kita baca teks wisata hutan desa Bumi Gemilang pada halaman 77. Kalau sudah dibaca, kita lanjutkan. Berikut contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah, ini adalah peta pikiran. Cara membuatnya yaitu kita tentukan dulu pokok peta pikirannya, yaitu wisata hutan desa Bumi Gemilang judulnya, dan dibagi menjadi 4 peta pikiran. Yang pertama, apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang, jawabannya. Kemudian pertanyaan dari peta pikiran yang kedua, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya, para pemuda desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Sedangkan pertanyaan pada peta pikiran yang ketiga, yaitu mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Peta pikiran yang keempat, yaitu pertanyaannya berbunyi, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat di luar? Jawabannya, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, boleh peta pikiran itu bentuknya dalam pertanyaan dan jawabannya. Jadi nanti bisa kalian praktekkan untuk membuat peta pikiran. Nah, untuk selanjutnya, karena kita belajarannya tematik, jadi langsung mengalir ya dari bahasa Indonesia langsung ke IPA. Kita IPA-nya membahas tentang sistem pernafasan hewan. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ingat, sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Hewan yang pertama kita bahas yaitu cacing. Sistem pernafasannya menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Jadi cacing bernafasnya itu menggunakan permukaan kulitnya ya. Dia tidak punya paru-paru, ingsan atau yang lainnya. Yang kedua, serangga. Bernafas menggunakan trakea. Nama pernafasan serangga namanya trakea, yang berawal dari oksigen dari luar masuk ke stigma, kemudian ke trakea dan mengalir ke seluruh tubuh. Itu sistem pernafasan pada serangga. Sedangkan pada ikan, bernafas menggunakan insang, yaitu bermula dari air yang terdapat oksigen, kemudian masuk ke mulut ikan, langsung menuju ke insang. Yang keempat yaitu pada hewan amfibi atau katak, di mana di air menggunakan insan. Katak itu bernafas dengan 2 cara ya. Kalau di air dia menggunakan insan, dan di darat dia menggunakan paru-paru. Jadi ada 2 alat pernafasan pada katak. Pada waktu saat dia berudu, dia kan sering hidup di air menggunakan insang. Pada saat sudah menjadi katak, dia bernafasnya dengan paru-paru. Yang kelima yaitu hewan reptil, bernafas menggunakan paru-paru, yaitu dimulai dari oksigen dari luar masuk ke hidung reptil, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Sedangkan yang keenam yaitu pernafasannya terjadi pada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Yang ketujuh yaitu terhadap mamalia.
Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Bermula dari oksigen dari luar, masuk ke hidung, kemudian tenggorokan, dan ke paru-paru. Begitulah sistem pernafasan pada hewan-hewan yang sudah dikelompokkan ke dalam jenis-jenisnya. Sedangkan alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah utamanya paru-paru. Perhatikan alur pernapasan manusia berikut. Udara masuk dari tubuh, maksudnya udara itu adalah oksigen yang di luar masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke rongga hidung, setelah itu ke trakea, kemudian ke bronkus, kemudian ke paru-paru, balik lagi, muter lagi ke bronkus lagi, ke trakea lagi, dikeluarkan melalui hidung lagi, dan udara keluar disebut CO2. Jadi O2 masuk, keluarnya menjadi CO2 atau karbon dioksida. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsinya berikut. Bagian-bagian pernafasan. Yang pertama, pada manusia itu terdiri dari hidung. Hidung itu fungsinya sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyeberangan gas dalam tubuh. Kemudian trakea atau tenggorokan itu fungsinya untuk penghubung antara bagian hidung dan paru-paru dan penyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Yang ketiga, bagian pernafasannya yaitu paru-paru yang terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus itu apa? Dia adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Sedangkan bronkiolus itu apa? Percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Kembali ke bahasa Indonesia tentang menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar lebih memahami isi teks. Kata tanya yang kita gunakan yaitu ada 5W 1H, di mana 5W-nya itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kata tanya apa untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kalau kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat atau latar. Sedangkan kapan itu untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Untuk kata tanya siapa itu untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana digunakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap itu menggunakan kata tanya bagaimana. Sedangkan kata tanya berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda, itu menggunakan berapa. Nah, sekarang kita kerjakan buku tematiknya halaman 78, yaitu tentang pengetahuan, menjawab atau menentukan informasi penting dari teks dengan cara membuat peta pikiran seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi, yaitu menentukan peta pikiran. Halaman 80 masih pengetahuan juga tapi tentang IPA, menjelaskan sistem pernapasan hewan, soal nomor 1 dan nomor 2 saja yang dijawab, dan membuat bagan alur pernafasan. Ya, bagian alur pernafasan ikan tadi udah dijelasin. Ikan itu dari mana, oksigen dari air, kemudian kemana, dan kemana. Ular dan gajah pun seperti itu, dimulainya dari apa, kemudian kemana, terus berakhirnya di mana, seperti itu ya.
Kemudian yang halaman 81 dilanjutkan dengan halaman 82. Ada soal di halaman 81, lanjutan soalnya di halaman 82, yaitu mengisi nama organ dan fungsi pernafasan pada manusia ya, itu dijawab. Terus pada halaman 83, keterampilan membuat pertanyaan sekaligus jawabannya ya, jangan pertanyaannya saja tapi jawabannya juga. Menggunakan kata tanya yang telah dipelajari dari teks yang dibaca pada halaman 78. Buatnya di buku tulis ya. Nah, sekian pembelajaran tematik yang dapat Bu sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA ke Bu Lila atau ke Bu Us. Bu Us akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.